Nasihat buat praktisi pendidikan di sekolah Islam. Jangan remehkan dakwah kepada anak-anak. Jika telah terikat hatinya dengan Islam, mereka akan mudah bersungguh-sungguh menetapi agama ini setelah dewasa. Jika engkau gembleng mereka untuk siap menghadapi kesulitan, maka kelak mereka tak mudah ambruk hanya karena langkah mereka terhalang oleh kendala-kendala yang menghadang. Tetapi jika engkau salah membekali, wahai para guru, mereka akan menjadi beban bagi umat ini di masa yang akan datang. Cemerlangnya otak sama sekali tidak memberi keuntungan jika hati telah beku dan kesedihan untuk berpayah-payah pun telah runtuh. Jadi fasilitas enggak mesti bagus buat anak-anak. Dan Bapak Ibu harus hati-hati menerima orang tua yang mau masukkan sekolahnya gara-gara fasilitas, capek. Maka ketika engkau mengurusi anak-anak di sekolah, ingatlah sejenak. Tugas utamamu bukan sekedar mengajari mereka berhitung. Bukan. Engkau sedang berdakwah, sedang mempersiapkan generasi yang akan mengurusi umat ini 30 tahun mendatang. Dan ini pekerjaan sangat serius. Pekerjaan yang memerlukan kesungguhan berusaha, niat yang lurus, tekad yang kuat, serta kesediaan untuk belajar tanpa henti. Kemarin saya diundang oleh psikolog-psikolog yang tobat, yang mengajarkan sesuatu yang keliru pada para guru. Saya diminta untuk tausiah, saya bilang enggak, saya ingin belajar pada Anda. Saya juga ingin tahu dan ingin belajar kesalahan Anda. Jangan berhenti untuk belajar. Karenanya, jangan pernah main-main dalam urusan belajar mengajar ini. Apapun yang engkau lakukan terhadap mereka di kelas, ingatlah, akibatnya bagi dakwah ini 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Jika mereka engkau ajari curang dalam mengerjakan soal saja, sesungguhnya urusannya bukan hanya soal bagaimana agar mereka lulus ujian. Bukan. Yang terjadi justru sebaliknya. Masa depan umat sedang engkau pertaruhkan, wahai para guru. Tidakkah engkau ingat bahwa induk segala dusta adalah ringannya lisan untuk berdusta, dan tiadanya beban pada jiwa untuk melakukan kebohongan? Taufik Ismail pernah bertutur dalam puisinya ketika datang ke sebuah sekolah dan bertanya kepada kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, apakah masih ada pendidikan jujur di sekolah ini? Wah, maaf Pak Wali Murid, sudah lama kami tidak mengajarkan kejujuran di sini. Sebab kalau kami mengajarkan kejujuran di sekolah, maka sekolah kami tidak akan pernah menjadi sekolah unggulan. Mungkin sudah mengerti maksudnya. Maka ketika mutu pendidikan anak-anak kita sangat menyedihkan, urusannya bukan sekedar masa depan sekolahmu, bukan. Sekolah ambruk bukan berita paling menyedihkan. Meskipun ini sama sekali tidak kita inginkan. Mungkin karena rewat sekolahnya. Yang amat perlu kita khawatiri justru lemahnya generasi yang bertanggung jawab menegakkan din ini 30 tahun mendatang. Apa yang akan terjadi pada umat ini jika anak-anak kita tak memiliki kecakapan berpikir, kesungguhan berjuang, dan ketulusan dalam beramal? Kelemahan terbesar anak-anak sekolah sekarang adalah tidak punya yang namanya thinking skill. Tidak punya yang namanya writing skills. Tidak punya kemampuan communication skills yang baik. Dan akhirnya sebetulnya kebanyakan anak sekolah ini adalah tidak punya life skill yang bagus. Ini hasil ngobrol saya dengan Ibu Eli Risman ketika kita berbicara tentang persoalan pendidikan. Dan ini tanggung jawab kita semua.